Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hai semuanya teman-teman. Baik, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan agar kalian dapat melakukan aktivitas yang kalian senangi dan kalian inginkan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagian materi dari psikometrik, yaitu mengenai konstruk dan variabel. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman juga tahu atau kita dapat saling kenal satu sama lain. Oke, nama saya Sukmayanti Haris, kalian boleh panggil Sukma. Nah, saya jurusan psikologi dari Universitas Bosua angkatan 2019. Baik teman-teman, tidak perlu lama-lama di sesi perkenalan ini, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pengertian apa sih itu konstruk dan variabel, nah di sini saya ingin membahas sedikit mengenai apa sih itu konsep. Karena konsep ini memiliki kaitan antar konstruk dan variabel itu sendiri. Baik, konsep di sini merupakan gambaran mengenai sesuatu. Nah, istilah yang memuat seperti label, nama, klasifikasi, pengalaman, kemudian peristiwa atau keterhubungan. Nah, lalu konsep ini memiliki kaitan dengan konstruk, yang mana konstruk ini merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari konsep itu sendiri. Lalu kemudian diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Nah, konsep ini dihasilkan oleh ilmuwan secara sabar untuk kepentingan dari ilmiah itu sendiri. Nah, konstruk ini juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang memiliki pengertian terbatas, yang mana pengertian yang dimaksud di sini adalah unsurnya, ciri-cirinya, kemudian sifatnya, yang kemudian dapat diukur dan diamati ke depannya. Selanjutnya mengenai variabel. Nah, variabel ini merupakan suatu konsep atau konstruk yang memiliki variasi dua atau lebih nilai. Nah, teman-teman, yang perlu digarisbawahi di sini atau yang perlu kita ingat bahwa nilai yang melekat dari variabel ini dapat berupa angka atau kategori. Selain itu, variabel ini merupakan suatu konsep yang dapat diobservasi dan diukur. Nah, kita beralih ke jenis-jenis konstruk, teman-teman. Di sini jenis-jenis konstruk itu ada 3. Yang pertama konstruk linear, kemudian ada konstruk bipolar, dan yang ketiga ada konstruk ortogonal. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai konstruk linear. Nah, konstruk linear ini merupakan konstruk yang mengukur sesuatu secara satu arah. Nah, ini diartikan atau yang artinya komponen yang ada dalam konstruk tersebut secara bersamaan mengungkap satu jenis konstruk saja. Kemudian komponen satu dengan yang lainnya itu memiliki kesamaan karakteristik. Lalu komponen ini sendiri saling mendukung satu sama lain. Nah, yang kedua teman-teman, ada konstruk bipolar. Nah, di konstruk bipolar ini merupakan konstruk yang mengungkap sesuatu secara berlawanan dalam satu kali pengukuran saja, yang artinya jika seseorang tersebut tidak memiliki aspek yang satu, berarti ia berada pada aspek yang kedua, di mana pada saat seseorang tersebut memiliki skor yang tinggi pada
pada satu aspek saja, otomatis aspek yang lain akan memiliki skor yang rendah. Yang terakhir atau yang ketiga ada konstruk ortogonal. Di konstruk ortogonal ini merupakan konstruk yang dapat mengungkapkan banyak sisi sekaligus dalam satu kali pengukuran saja. Nah, dalam konstruk ini terdapat berbagai jenis. Nah, skor akhir dari konstruk ini adalah skor dari masing-masing jenis tersebut, dan tidak ada skor total untuk alat ukur tersebut secara utuh. Nah, jika konstruk mengungkap 3 jenis, maka akan ada 3 skor pula. Kemudian mengenai variabel. Nah, variabel ini sendiri juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk variabel dependen ini merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan variabel dependen. Karena jika variabel independen ini berubah, otomatis variabel dependen juga berubah. Nah, variabel ini diukur, dimanipulasi, lalu dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang sedang kita amati. Yang kedua ada variabel dependen. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, atau dapat dikatakan variabel ini bergantung pada variabel independen. Nah, dalam eksperimen ilmiah kita sebagai peneliti tidak dapat memiliki variabel terkait tanpa adanya variabel bebas. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai definisi konstruk dan variabel, kemudian jenis-jenis konstruk dan jenis-jenis variabel. Semoga teman-teman yang melihat dan mendengarkan video saya dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kalaupun dalam menjelaskan materi ini ada salah-salah kata, mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.